Hai guys, kali ini aku mau menanyakan soal video yang beredar di sosmed pada mereka nih. Ya, daripada berlama-lama lagi, mendingan kita tanyakan langsung pada mereka. Hai Ina. Nah, apa yang dialami oleh anak-anak pada video ini? Wahyu, sayang sama Bude. Coba peluk Bude, sayangnya gimana kalau peluk Bude? Hai juga Rul, itu disebabkan si anak mengalami gangguan intelektual dan gangguan komunikasi gitu Rul. Paham. Untuk mengetahui lebih dalamnya, dengarkan dan simak video ini aja Rul. Oke Rul. Nah, pada awalnya ini Ina akan membahas tentang gangguan intelektual pada video kasus pertama. Dan untuk kasus yang kedua, yaitu tentang gangguan komunikasi, akan dijelaskan oleh teman-teman lainnya. Nah, teman-teman semuanya, pasti kita masih banyak yang belum tahu apa sih gangguan intelektual itu? Gangguan intelektual adalah gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai EQ di bawah rata-rata orang normal dan kemampuan untuk melakukan sesuatu atau melakukan keterampilan sehari-hari yang sangat buruk atau cukup buruk. Terjadinya pada kondisi atau perkembangan otak ini menyebabkan seseorang itu menderita gangguan intelektual. Baik, kita masuk ke dalam penyebab terjadinya gangguan intelektual dalam kasus ini. Disebabkan oleh gangguan kondisi otak yang dapat terjadi akibat beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, cedera. Misalnya cedera karena lalu lintas, tabrak motor, ataupun lain sebagainya. Yang kedua, seperti adanya faktor genetik. Yang ketiga, penderita penyakit yang mempengaruhi fungsi otak seperti infeksi pada otak, misalnya meningitis atau lain sebagainya. 4. Gangguan saat kehamilan seperti kekurangan nutrisi selama kehamilan itu atau lain sebagainya. 5. Gangguan saat melahirkan seperti kekurangan oksigen atau melahirkan prematur. Pada kasus tertentu, penyebab gangguan intelektual ini tidak diketahui secara pasti. Untuk gejalanya, pada setiap pasien itu dapat berbeda-beda. Karena apa? Karena tergantung tingkat keparahan kondisi yang dialaminya. Gejala yang dapat timbul pada penderita retardasi mental ini berupa yang pertama, kesulitan dalam berbicara. Yang kedua, lambat dalam mempelajari hal-hal penting seperti berpakaian dan makan dan lain sebagainya. 3. Kesulitan dalam mengendalikan emosi seperti mudah marah dan lain sebagainya. Dan 4. Ketidakmampuan memahami konsekuensi atas tindakan yang diambil. Yang kelima, penalaran yang buruk dan sulit untuk memecahkan suatu masalah. Yang keenam, daya ingat yang buruk. Mungkin hanya itu aja sih yang gejala-gejalanya, dan banyak lagi. Nilai EQ pasien juga dapat menunjukkan tingkat keparahan kondisi si penderita alami. Di sini tertera keparahan kondisi berdasarkan nilai IQ. Pasien yang tergolong sangat berat itu gimana sih? Seperti kejang, gangguan penglihatan, ataupun gangguan gerak tubuh, ataupun gangguan pendengaran. Nah, untuk ciri-ciri yang mengalami gangguan intelektual itu, yang pertama itu adalah kegagalan untuk memenuhi tonggak intelektual. Yang kedua tuh ciri-cirinya duduk, terus merangkak atau berjalan lebih lambat daripada anak yang lainnya. Terus yang ketiga itu ada masalah belajar, berbicara atau kesulitan berbicara dengan jelas.
Terus yang keempat itu adalah masalah memori, yaitu masalah dengan otaknya, itu ingatannya gitu. Terus yang kelima itu ketidakmampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakan. Terus yang keenam tuh yang terakhir, ciri-cirinya ketidakmampuan untuk berpikir logis. Jadi kalau kalian jumpa anak-anak seperti ini, berarti mereka memiliki gangguan intelektual pada diri mereka. Untuk gangguan intelektual ini yang pastinya ada pengobatannya. Pengobatan yang bisa dilakukan ialah semakin cepat diagnosis, maka semakin cepat pula perkembangan pengobatan yang dilakukan. Nah, untuk pada pertama ini, untuk bayi dan anak-anak, yaitu intervensi awal, meliputi yang pertama itu terapi bicara, terapi okupasi, terapi motorik dan fisik, kemudian konseling keluarga. Bisa dilengkapi lagi dengan latihan penggunaan alat khusus hingga program pengaturan nutrisi. Untuk yang kedua itu pada anak usia sekolah dengan gangguan intelektual. Untuk anak yang mengalami gangguan ini, anak dapat didaftarkan pada program sekolah khusus untuk yang mengalami gangguan tersebut untuk dapat meningkatkan kemampuan adaptasi pada anak. Untuk pada ibu yang hamil dapat meminimalkan resiko terjadinya kondisi gangguan intelektual pada janinnya dengan cara yang pertama itu tidak merokok dan menghindari konsumsi alkohol. Yang kedua itu melakukan pemeriksaan rutin. Yang ketiga, mengkonsumsi vitamin sesuai kebutuhan. Yang terakhir tuh menjalani vaksinasi. Itu perlu kali untuk dijalani vaksinasi pada masa pandemi ini. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang gangguan komunikasi pada tim kami selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan gangguan komunikasi. Apa sih gangguan komunikasi? Gangguan komunikasi adalah sekumpulan gangguan psikologi yang ditandai dengan kesulitan dalam berbicara atau dalam berbahasa. Kategori dari gangguan komunikasi adalah gangguan bahasa ekspresif, gangguan bahasa campuran resepsi ekspresif, gangguan fonologi, dan gagap. Masing-masing gangguan ini berpengaruh fungsi pada akademis seperti pekerjaan, kemampuan untuk berkomunikasi secara sosial. Nah, di sini ada penyebabnya loh. Apa sih penyebabnya? Pertama, kondisi organ berbicara mengalami kerusakan seperti bibir, pita suara, gigi dan langit-langit keras atau lunak, rongga mulut. Kedua, organ pendengaran yang tidak baik. Ketika menerima transmisi rangsangan bunyi atau lingkungan dan terus ke otak dan diteruskan ke otak untuk menerima pesan tidak berfungsi dengan baik. Ketiga, saraf pusat yang berfungsi untuk mengkoordinasikan sensorik motorik dalam berkomunikasi. Nah, gejalanya ada 3. Yang pertama, berulang kata seperti ketika berbicara dia mengulang kata. Kedua, tidak pandai mengolah kata. Ketiga, tidak mengerti lawan bicaranya dan tidak kemampuan untuk memahami pesan yang disampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke ciri gangguan komunikasi. Ada 4 ciri gangguan komunikasi. Yang pertama, tidak memiliki perhatian untuk berkomunikasi dengan orang-orang di lingkungan dengan tujuan bersosialisasi. Yang kedua, sewaktu kecil, gumamam yang biasanya muncul ketika anak sudah mulai atau sebelum dapat berbicara tidak muncul. Nah, ini terjadi pada anak yang terdiagnosa sebagai autisme. Yang ketiga, berbicara tapi ada hal yang abnormal dari segi intonasi, dari rate, volume, dan isi bahasanya.
Yang keempat, sering tidak memahami ucapan yang ditunjukkan pada mereka. Sulit memahami bahwa satu kata memiliki makna atau banyak arti. Nah, pengobatan yang bisa dilakukan yaitu, namun yang pertama kali kita lihat, pengobatan bergantung pada jenis, tingkat keparahan gangguan, dan penyebab yang didasarinya. Nah, lalu kebanyakan orang dengan gangguan komunikasi mendapat manfaat dari perawatan terapi kelompok. Nah, gitu Rul. Gimana menurut kamu?